mendengarkan ini mohon yang baik untuk kebaikan kita semua. Silakan Pak Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah il aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Law kana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Wa qaulul ulama wa qala aidan i'malu lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Para hadirin wabil khusus Bapak Ketua Forum Porwas, Forum Warga Al-Julfi yang saya hormati, Bapak Kesepuhan, Bapak Haji Sugeng dan juga Bapak Babah Badar dan rekan-rekanku seperjuangan yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga ditetapkan tercurahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya minta maaf dulu kalaupun nanti dalam pembahasan kurang begitu jelas. Maklum, saya sendiri pun agak sedikit malu ya. Kenapa? Sebetulnya saya ini adalah seorang manusia biasa, sama dengan bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak lebih utama, lebih mulia daripada saya. Cuma alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menutupi kekurangan saya sendiri, masih menutupi aib saya sendiri. Tapi sebaliknya jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan aib kita masing-masing, wabil khusus saya sendiri, mungkin kita akan malu ya sesama kita. Namun alhamdulillah pada kesempatan ini saya ada ucapan dari seorang guru dulu tahun 2001 saya diberikan ucapan dari seorang mursyid karena pada waktu itu saya pernah masuk ajaran Tarekat Naqsabandiyah di Sawangan Bogor. Ya. Pada waktu itu mursyid berkata, jangan berkata tidak, harus berkata oke. Ya, kalau kita berkata tidak, siapapun yang menyuruh kita untuk apa, tapi kita berkata tidak, artinya tidak bisa, maka selamanya akan tidak akan bisa. Itu adalah sugesti. Tetapi kalau kita disuruh apa saja kita bilang oke, maka siap. Allah juga akan mempersiapkan kepada kita sendiri. Ya. Oleh karena itu, saya sendiri pun juga sebetulnya tidak siap, tapi bilang siap. Insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena kita sendiri pun juga dulu pernah, walaupun cuma hanya ya tidur sajalah, makan pesantren dulu tidur saja ya. Sedikit barokah daripada guru ya pada waktu itu. Namun pada kesempatan ini sedikit ya, waktunya cuma berapa? 17 menit ya. Makanya saya videokan supaya saya tahu ya. Supaya saya tahu ini baru 4 menit setengah nih ya. Padahal materi yang akan saya sampaikan ini sangat banyak
ya, namun saya akan Ringkas. saja ya. Sampai 2 jam. Ya. Simpulan. Yang pertama, karena ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka saya akan menceritakan singkat saja, karena kita juga semua sudah pada tahu apa sejarah Nabi Muhammad dari semenjak lahir hingga wafat ya. Yang pertama, ini hanya mengingatkan saja dan tajadud ya, artinya tajdid bagi kita semua. Barangkali ada yang lupa mungkin ya. Berawal dari kisah Sayyid Abdul Muttalib adalah seorang kakek Nabi Muhammad SAW. Sayyid Abdul Muttalib itu mempunyai turunan 10 anak. Ya. Dari 10 anak tersebut ada yang bernama Sayyid Abdullah yang menjadi ayahandanya Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu ya, Sayyid Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah ya. Maka setelahnya menikah melahirkan seorang anak yang bernama Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu ketika hamil Sayyidah Aminah baru berusia hamilnya itu 2 bulan apa 6 bulan ya. Yang tahu 6 bulan apa 2 bulan baru hamil 2 bulan kalau nggak salah apa 6 bulan ya. Maka Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal wafat oleh sang ayahnya ya, berarti sudah menjadi yatim ya ketika masih di dalam kandungan sang ibundanya Aminah. Setelah itu lahirlah ke dunia di Mekah ya. Pada waktu itu lahir di kota Mekah, pas kebetulan sedang melahirkan ada segerombolan pasukan yang dipimpin oleh Raja Abrahah yang akan atau ingin menghancurkan Ka'bah pada waktu itu ya. Nah, maka waktu itu karena Nabi Muhammad akan dijadikan seorang rasul, maka Allah mengutus pada waktu itu adalah para burung ababil ya, sehingga burung-burung ababil itu ya membawa batu-batu kerikil dari neraka ya untuk menewaskan atau menghancurkan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah, sehingga Raja Abrahah pada waktu itu hangus ataupun lebur ataupun hancur ya, karena sudah ditembaki oleh para burung ababil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melemparkan batu-batu kerikil dari neraka. Setelah itu Nabi Muhammad juga setelah lahir baru juga berusia 6 tahun ya. Nah, ini sebelum 6 tahun ada cerita dulu, karena pada waktu itu Nabi Muhammad juga disusui oleh Halimatus Sa'diyah ya sampai usia 4 tahun. Nah, itu terus diurus sama Halimatus Sa'diyah. Kemudian juga pada waktu di usia 4 tahun, ya Nabi Muhammad ketika waktu itu sedang bermain dengan anaknya Halimatus Sa'diyah yang bernama Abdullah, datanglah 2 malaikat ya yang berjubah baju putih, terus membawa Nabi Muhammad ke suatu tempat jauh dari keramaian, lalu kemudian disembelihlah dadanya. Setelah disembelih dadanya Nabi Muhammad, ya diambillah hatinya atau jantungnya, dibersihkan kotor-kotorannya oleh air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan lagi dan tanpa ada bekas hayatan ya atau jahitan di dadanya. Alhamdulillah. Pada waktu itu juga panjang cerita sudah ya di skip saja, karena kalau diceritakan semuanya waktu ini ya. Kemudian setelah berumur atau berusia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat juga lagi sama sang ibunya, yaitu Siti Aminah. Ya. Setelah itu menginjak kepada usia remaja, ya. Setelahnya Nabi Muhammad ditinggal oleh ayah ibunya, lalu Nabi Muhammad diurus atau diasuh oleh sang kakek, yaitu Sayyid Abdul Muttalib. Ya, tidak lama kemudian setelah 2 tahun Abdul Muttalib pun juga wafat.
kemudian diambil diasuh oleh Abu Thalib sang pamannya, ya sang pamannya dari Siti Aminah, bukan ya, Abu Thalib itu dari Aminah atau dari Abdullah Thalib. Yang penting pamannya ya. Ya. Makanya itu saya juga udah lupa ya baca-bacanya juga. Begitulah kalau sudah kolot. Ya. Ya, singkat cerita ya, menginjak pada usia remaja lalu dibawa pengembala ngangon doma gitu kan, ngangon unta gitu kan. Setelah dewasa juga dibawa berdagang ya ke negeri Syam. Itu Nabi Muhammad ya. Akhirnya bertemulah dengan saudagar kaya raya ya, membantu perdagangan yaitu Sayyidah Khadijah. Lalu akhirnya pada usia 25 tahun Nabi Muhammad ditikah atau menikah ya, atau dilamar sama Sayyidah Khadijah ya. Sehingga pada waktu itu perdagangan Khadijah sangat berkembang sekali ya. Akhirnya juga Nabi Muhammad menyampaikan ceramah-ceramahnya dipasok biaya atau ditunjang dari dukungan seorang istri dari Siti Khadijah tersebut ya. Hingga sampai waktu itu umur berusia Nabi Muhammad usia 40 tahun. 40 tahun Nabi Muhammad menyepi ya di Gunung Gua Hiro pada waktu itu di bulan puasa. Pas di tanggal 17 bulan Ramadan itu datanglah malaikat Jibril ya kepada Nabi Muhammad yang sedang semedi atau berdoa di Gunung Gua Hiro. Pada waktu itu juga saya pernah ke Gunung Gua Hiro tapi tidak naik ya. Sangat tinggi sekali, capek lah, nggak mau, akhirnya balik lagi, cuma lihat saja dari kejauhan ya Gua Hiro gitu ya. Akhirnya malaikat Jibril tersebut membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berupa suratul Iqra atau Al-Alaq ya. Ya kata malaikat Iqra. Nah, Nabi Muhammad menjawab, Iqra apa? Saya tidak bisa membaca. Ya, saya tidak bisa membaca. Akhirnya Iqra sampai 3 kali, ikuti saja saya, kata malaikat Jibril. Akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana min 'allama bil alam ya'lam ya. Gitu. Akhirnya dari sana Nabi Muhammad merinding ya setelah menerima wahyu yang pertama. Akhirnya pulang ke rumah ya, ditanya sama Sayyidah Khadijah kenapa ya. Akhirnya singkat cerita lagi ya, pada waktu itu Nabi Muhammad hijrah sampai ke mengembangkan risalah ajaran Islam itu sampai hijrah ke Madinah ya pada waktu itu. Akhirnya 10 tahun mengembangkan ajaran Islam di Mekah, 10 tahun mengembangkan juga di negeri Madinah atau di kota Madinah ya, sampai usia 63 tahun maka Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di umur atau di usia 63 tahun. Makanya itulah adalah sunnah ya, sunnah Rasul, sunnah kalau kita berusia 60 atau mencapai 63 itu adalah sama dengan Rasulullah. Kalaupun usia kita lebih daripada 63 tahun sampai 70 sampai 100, ada yang sampai 150 tahun, itu adalah bonus. Ya, makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta umur yang panjang dan berkah. Ya, nah, percuma kalau tidak berkah ya. Berkahnya apa? Berkahnya ya kita harus banyak-banyak beribadah kepada Allah. Hikmah apa yang diambil dari Maulid Nabi Muhammad SAW? Hikmahnya kita mendapatkan sifat-sifat Rasul yang 4. Apa sifat Rasul yang 4 itu? Adalah sifat fatonah. Fatonah itu apa? Artinya fatonah itu pintar. Kita harus pintar. Jangan bodoh ya. Ya harus sekolah. Ya, makanya kita kepada anak-anak kita itu harus menyekolahkan minimal sampai S2 sekarang ya. Kalau dulu kan minimal SMP, SMA dulu. Kalau sekarang minimal harus sekolah
2. Minimalnya juga harus sampai S1 lah. Gitu ya. Jadi kalau kita lulusan SD misalnya minimal SMP anak kita. Kalau kita lulusan SMA minimal S1 gitu kan. Itu harus pintar. Kedua, dan alhamdulillah saya informasikan juga anak saya lulus kemarin testing apa itu PPG apa ya? PPG LPG itu jurusan bahasa Inggris, mengajarkan bahasa Inggris. Alhamdulillah juga. Yang kedua anak saya masih kuliah di KKN di Bandung ya, lagi KKN. Alhamdulillah juga. Kemudian sifat yang kedua adalah sidik. Sidik itu artinya adalah jujur. Kita harus jujur. Jujur di sini apalagi kita seorang worker ya, pekerja di sini di Arab Saudi, apalagi saya bekerja di toko itu harus benar-benar ya. Dulu saya pertama kali tahun 2004 ke Saudi itu kerja di toko terus ya, di toko aksesoris beserta kaligrafinya. Majikan saya menguji kejujuran Amil mungkin ya. Jadi setiap saya beres-beres atau sapu-sapu itu disimpan aja uang di bawah di kolong gitu kan. Saya lihat pas disunduk itu ya, disunduk apa tahu sunduk kotak ya, itu banyak uang. Saya tutup lagi, saya tahu ini pasti ujian. Ya saya nggak ambil gitu kan. Itu adalah pasti menguji kepada kita jujur apa tidak ambilnya gitu kan. Itu sampai sekarang juga ini ujian untuk kita, maka sidik itu harus ditanamkan di diri kita masing-masing. Kemudian singkatnya sifat yang ketiga adalah sifat tablik. Gitu. Apa artinya tablik? Menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu. Ya, menyampaikan ilmu. Kita punya ilmu sedikit saja, sampaikan. Ya. Apa ayat itu? Walau ayah gitu ya. Baligwani walau ayah, sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat. Makanya di sini juga ya saya walaupun hanya salah kadar ilmu akal artinya kalau dalil naklinya saya serahkan kepada Kang Rahmat, saya cuma akal saja karena sudah tua, sudah pada lupa ya, banyak lupa, banyak tua, itu banyak pikiran, itulah kalau sudah tua gitu ya. Jadi menyampaikan sesuatu. Dan di sini ada hadis juga ya, menyampaikan sesuatu itu adalah harus dalam hadis itu ulil haqqu walau kana muran. Apa artinya? Ulil haqqu walau kana muran, sampaikan walaupun itu pahit. Sampaikanlah kepada umat atau kepada sesama umat sesama kita itu walaupun itu pahit. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu, kita menyuruh apa, tapi tidak enak, ya sampaikan saja. Kemudian sifat yang keempat ya adalah amanah. Ya, amanah itu adalah dapat dipercaya. Ya. Nah, ini udah 18 menit nih. Ya. Ada bonus ya. Yang terakhir udahlah, itu singkat cerita hikmahnya sampai di situ. Dalam kesempatan ini saya ingin sebelum perpisahan ini saya sebetulnya sedih sebentar lagi di Julfi, dan mudah-mudahan ya nanti kalaupun saya sudah tidak ada di Julfi karena saya mau resign, kata bahasa apa itu resign itu bahasa gaul resign, pokoknya huruf nihai lah gitu bahasa Arabnya gitu kan, nihai ge naon deh ya. Saya akan memberikan sesuatu kepada bapak-bapak ini, mungkin kalau dilaksanakan ya syukur, kalau tidak ya tidak apa-apa, hanya ini menyampaikan saja. Ini juga saya dapat ijazah dari guru juga ya, kalaupun ijazahan itu disampaikan lagi kepada sesama, terus orang tersebut mengamalkannya, maka orang tersebut mendapatkan pahala, dan pahala tersebut mengalir kepada orang yang mengijazahkannya, termasuk saya juga setelah ijazah mengamalkannya ya, maka saya mendapatkan pahala itu tersebut juga nyampe kepada yang mengijazahkan. Yang pertama ya, kita semua tentunya bercita-cita ingin kaya. Semua ingin kaya ya. Artinya kaya di sini itu ya bro di joro, bro di panto, di tengah ngalayah. Nah, gitu kan. Semoga kita juga semua yang mungkin masih punya hajat, yang belum punya rumah, ingin punya mobil atau punya apa saja ya, ingin cepat dikabul. Nah, ini ada ya.
Ada yang pertama kaifiat. Yang pertama kaifiat dulu ya. Kaifiat itu cari cara-cara. Sebelum kita mengamalkan sesuatu, apa yang pernah dijajarkan oleh guru kita, yang pertama laksanakan dulu sholat taubat 2 rakaat. Kemudian setelah 2 rakaat sholat taubat, lakukan sholat hajat minimal. Ya, jangan minimal 2 rakaat, jangan ya, minimal 4 rakaat. Ada 2 cara ya. Cara sholat sunat hajat. Yang pertama ya seperti biasa itu 2 rakaat. Setelah Fatihah baca surat Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Kemudian ini cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah sangat mustajab sekali untuk memohon hajat kita supaya cepat dikabul. Apa? Lakukanlah sholat sunat 4 rakaat. Di rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Ingat ya. Ini barangkali ada yang mau melaksanakan ya. Rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Kemudian rakaat yang kedua setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas 20 kali. 20 sama 10 jadi 30. Kemudian salam. Nah, di sini ada 2 kaul. Mau sekaligus 1 kali salam atau mau 2 kali salam. Boleh. Kalau 2 kali salam berarti setelah 20 surat Al-Ikhlas maka tutup dulu oleh salam. Kemudian kalau mau 1 kali salam setelah rakaat kedua berdiri lagi. Tidak ada atahiyat ya, berdiri lagi. Lalu baca Fatihah, setelah Fatihah baca lagi surat Fatihah 30 kali. 30 tambah 30 60. Kemudian rakaat yang terakhir, rakaat yang keempat, ba'da Fatihah baca surat Al-Ikhlas 40 kali. Berarti di dalam surat hajat itu, di dalam sholat hajat itu sebanyak 100 kali bacaan surat Al-Ikhlas. Itu cepat sekali, sangat cepat meleset di doa. Ya, belum ada pertanyaan, belum ada. Ya, tidak ada lagi mungkin. Tidak ada, ya. Nah, ini pertanyaan harus datang ke rumah. Bawa proses ya. Dilakukan yang bagus. Yang bagus nanti dicabut ya. Lanjut dulu. Ya, setelah itu lakukan setelah sholat hajat lakukan sholat sunat. Kalau malam yang bagusnya malam ya. Malam, kalau bagusnya malam. Jadi sepertiga malam, jam 3 lah gitu kan. Kemudian kalau sepertiga malam berarti lakukanlah sholat tahajud. Setelah itu, nah ini saya akan menjajakan sholawat Jibril ya pada waktu ini kesempatan ini saya akan menjajakan sholawat Jibril karena sholawat Jibril ini ya selain untuk menenangkan hati jiwa kita juga untuk bisa diniatkan untuk meminta kekayaan atau banyak rezeki ya. Lakukanlah sholawat Jibril sebanyak ya kalau bisa 1 kali duduk itu 5.000 kali. 5.000 kali 10 berapa? Berarti 50.000 di mata Allah. Kalau kita 5.000 tapi di mata Allah 50 kali karena 1 kali sholawat diganjar ya kebaikan dibalas 10 kali lipat ya. Kalau kita sampai 10.000 1 kali duduk 10 kali 10.000 berarti 100.000. Siapa yang pernah kita ya melakukan sholawat Jibril sebanyak 5.000 1 kali duduk atau 10.000? Saya sudah praktek bahkan ya kalau ada waktu ya 5.000. Kalau 5.000 hanya 30 menit atau 25 menit kalau saya. 5.000 itu hanya 25 menit. Kalau 10.000 berarti 50 menit. Bagaimana caranya? Pegang tasbih. Kalau tasbihnya yang begini yang 100 itu kan. Begini aja langsung. Jangan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu lama. Ini adalah ilmu tarekat. Kalau ilmu tarekat itu Allah. Jalan aja jalan. Walaupun kita diucap baru 10
tapi dalam hati sudah 100. Itu ilmunya. Diucap baru 10 tapi di hati sudah 100 sebetulnya. Ya. Makanya saya itu kalau dihitung ya 5.000 dibagi 25 berarti cuma 5 menit dari 1.000 ya. 10.000 juga pernah. Itu kalau kita lakukan ketika kita betul-betul punya hajat yang ingin cepat dikabul. Misalnya punya hajat itu saya itu ini daruri pengen ada uang minggu depan 100 juta atau 50 juta atau berapa juta misalnya. Insya Allah. Ya, cuma di sini kuat tidak duduknya. Masa kita kan pegang HP kan berjam-jam sampai ini. Itulah gitu. Nah ini saya ijazah bukan ijazah dari Google ya. Saya ijazah bukan dari ijazah Google ya atau dari YouTube karena itu bukan guru. Karena YouTube atau Google tidak ada sanad. Ya, boleh-boleh saja untuk menyamakan atau bagaimana untuk mempelajari silakan. Tapi setelah belajar dulu dari YouTube, tapi setelah itu ijazah sama guru atau kiai. Ya, makanya saya juga ijazah dari seorang kiai, sanadnya jelas, ya bapaknya juga kiai, ke sanahnya akhirnya ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari Kiai Haji Asy'ari itu merujuk sanadnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya di sini harus tawasul dulu, ya. Sebelum kita melaksanakan sholawat itu, kita harus bertawasul dulu kepada yang pertama jelas kepada Rasulullah, yang kedua kepada Khalifatul Rasulillah Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Yang ketiga harus bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian bertawasul kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, ya, kepada diri kita, kepada diri saya pun juga harus bertawasul. Bagaimana cara pengucapan kepada diri kita atau kepada orang tua kita yang belum meninggal? Fil jasadi, ya. Wa ila ruhi hadarati khususan fil jasadi. Nah, sebutkan nama Ustaz Jubaidi misalnya. Wa ila ruhi hadarati fil jasadi Ustaz Jubaidi Al-Fatihah, ya. Begitu. Kemudian setelah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kita harus bertawasul menyampaikan Fatihah kepada malaikat yang 10 ini. Karena kita itu berdoanya ini adalah berdoa jalur langit. Maka kita harus ihtiram kata bahasanya, ya, ihtiram. Jadi kita harus jangan dilewati. Makanya kalau kita punya surat mau ke bupati, presiden berarti harus melalui bupati dulu, gubernur dulu, menteri dulu baru ke presiden. Ini juga sama. Harus kepada Rasul. Kepada artinya Rasul yang paling utama, ya. Nah ini kepada Khalifah, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian kepada malaikat. Bagaimana cara pengucapan kita hadiah kepada malaikat yang 10? Wa ila ruhi hadarati min malaikatil muqarrabin. Khususan malak Jibril alaihissalam. Jangan bilang malaikat Jibril, jangan. Di sini bilang khususan malak Jibril alaihissalam, khususan malak Mikail salam, sebutkan satu-satu. Israfil, Jibril, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, wa ila hadratus susun, malak Ridwan alaihissalam, lahumul fatihah. Ya, itu harus diucap, ya. Nah, itu kemudian ini belum qabiltu, ya, belum, karena ada satu lagi saya sampaikan. Ini yang terakhir mungkin, ya. Yang terakhir saya sampaikan untuk pengijazahan Suratul Waqiah. Ini adalah Suratul Waqiah, ini adalah surat kekayaan. Walaupun artinya Waqiah itu adalah hari kiamat. Ya. Walaupun artinya tentang hari kiamat, tetapi Waqiah ini adalah khusus untuk kita kalau ingin kaya. Bagaimana caranya supaya ingin kaya? Pengalaman saya. Cerita. Boleh ya sedikit, ya. Terus lapar dah saudara dengan sawah. 30 menit. Boleh ditutup 1 menit lagi? Satu menit lagi boleh, ya. Nah, udahlah, daripada cincong-cincong, saya nggak enak 30 menit, tinggal 4 detik lagi, ya. Kalau jelas pengen langsung aja ke rumah. Nah, lanjut aja, ya, di skip aja itu waqiahnya. Yang jelas silakan, masih ada waktu, saya ada di kamar, ya, bagaimana? Saya lebih suka begitu. Seperti ini nih, saudara Ilyas, ya, bukan kursus ya artinya.
Ya, terima kasih saja ya. Saya ucapkan untuk pengijazahan satu saja adalah ijazah sholawat Jabril saja ya. Apa namanya itu saya ijazahkan wa kuliniyatin umul Quran wa kuliniyatin umul Quran bil barokati umul Quran. Saya ijazahkan sholawat Jabril kepada semua yang ada di hadis di sini ya. Al-Fatihah. Malik yaumiddin ya siratal ladzina ajaztukum jawab qabiltu ajaztukum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.